Di rumah sakit, Park Dong-su berlari kencang dengan diikuti Lee Sang-geun di belakangnya. "Mu Hyuk," teriaknya khawatir. Di ruangan itu terlihat Mu Hyuk sedang dirawat. Apa kau baik-baik saja? Aku dengar kau habis ditabrak truk." "Aku baik-baik saja. Kepalaku cuma terluka sedikit waktu aku jatuh di sana, tapi tidak ada cedera serius kok." "Myung-su, kau pergilah dulu. Dan jangan katakan apapun pada Hyun-sung, kalau nenek sampai tahu, dia pasti akan merasa sangat khawatir." "Baiklah, jaga dirimu baik-baik loh ya. Tapi sebenarnya, siapa yang melakukan ini?" tanya Park Dong-su geram. Mu Hyuk terdiam mengingat kejadian malam itu. Saat truk itu melaju kencang ke arahnya. Saat sekretaris Ma berteriak memanggilnya, "Tuan muda." Lalu Mu Hyuk tertabrak hingga terbanting ke jalanan. "Tuan muda." Lalu, tiba-tiba seseorang keluar dari truk dengan tergesa-gesa. "Aku tidak apa-apa, cepat tangkap dia." Manajer Ma dengan cepat bergegas mengejar pria itu. Pria itu menghantam punggung sekretaris Ma dengan kayu. Tapi tidak terjadi apa-apa pada sekretaris Ma membuat pria itu terkejut ketakutan. "Bangsat, jangan mendekat. Siapa yang menyuruhmu?" "Mana aku tahu, bajingan. Aku cuma mabuk dan gak sengaja hampir menabrak dia. Kalau kau tidak bicara sekarang, itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupmu." Pria itu tetap berusaha melawan. Namun dengan sigap sekretaris Ma menghindar. Dengan keras menghantam wajah pria itu. Pria itu jatuh terbanting kesakitan. "Tidak perlu panggil polisi, ayo kita selesaikan saja interogasinya di sini." "Siapa yang menyuruhmu? Hei, cepat muntahkan." Wah, pria itu pingsan. Katanya si sopir itu cuma pekerja biasa. Dia tampak bahagia akhir-akhir ini, sepertinya dia telah dibayar dalam jumlah uang yang cukup besar. "Tapi, kami masih belum bisa menemukan orang yang menyuruhnya melakukan itu. Maafkan saya, kalau saja saya bisa menangani ini dengan lebih baik lagi," ujar sekretaris Ma menunduk bersalah. "Tidak, aku juga tidak memperkirakan mereka akan melakukan serangan ini. Tidak ada banyak orang di Gangnam yang bisa melakukan hal ini. Dan yang mengenalmu malah lebih sedikit lagi," ujar Park Dong-su. "Mungkinkah, yang melakukan ini adalah Azure Wind Society?" Mendengar ucapan Dong-su, dalam hati Mu Hyuk bergumam. "Jadi, mereka mulai menunjukkan kekuatan mereka sekarang. Tampaknya aku sudah menjadi ancaman untuk mereka." Di kediaman Chon Tae-san, untungnya beliau tidak mengalami cedera parah. "Beliau akan langsung bisa pulang dalam 2-3 hari," ujar sekretaris H. Kemungkinan alasan diserangnya Mu Hyuk di Gangnam adalah karena Gangnam adalah kunci keuangan utama bagi Azure Wind Society. "Myung-hon, ya tuan, aku ingin keluar jalan-jalan keluar dulu sebentar." Di kediaman ketua perkumpulan, kini Chon Tae-san duduk dengan tenang. "Lama tak jumpa, Chairman Chon. Kau sudah bertambah tua." "Ya, kau juga, Yong Hyun," balas Chon Tae-san santai. "Saat kita pertama kali bertemu, umur kita masih 20-an, kan?" "Benar, itu sebelum hari kemerdekaan. Kita yang dulu itu tidak mengenal rasa takut." "Benar, kita hidup seperti kita akan meninggal besok. Tapi untungnya, kita masih hidup sampai sekarang." "Hahaha, kau benar. Jadi, kenapa kau datang ke sini? Bukankah kau sudah bilang kalau kau tidak akan kembali lagi ke tempat ini, B? Ataupun berbisnis lagi denganku untuk selamanya?" Chon Tae-san terdiam. "Kenapa kau malah diam saja? Aku yakin ada banyak hal yang ingin kau katakan. Bukankah itu alasanmu datang kemarin? Apapun yang sedang kau rencanakan sekarang, aku ingin kau untuk menghentikan semuanya." "Apa yang kau bicarakan? Kau ingin aku menghentikan apa?" "Apapun yang ingin kau lakukan terhadap cucuku. Kalau kau ingin mencelakakan cucuku, maka kau akan melawanku juga." "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Mu Hyuk, sebaiknya Azure Wind Society bersiap untuk berperang denganku. Tidak seperti saat putriku, Misuk, meninggal 20 tahun lalu. Aku tidak akan tinggal diam. Dan aku bersumpah, aku akan menghancurkanmu bersama dengan Azure Wind Society." Kedua pria tua itu saling menatap tajam satu dengan yang lain. "Benar, akulah yang membunuh putrinya. Putra murah yang membocorkan keberadaan adiknya yang memutus hubungan dengan ayahnya dan bersembunyi itu." Mendengar itu, Chon Tae-san memejamkan matanya geram. "Sebagai gantinya, kami melindungi putramu itu. Dan meskipun dirimu, Chon Tae-san, sang Raja Rentenir, telah memutus hubungan dengan kami, anakmu masih saja menawarkan diri untuk bergabung dengan kami, jadi mana mungkin kami bisa menolaknya? Lalu, kau ingin bertarung sampai mati denganku. Kalau kau mau, kau bisa saja melakukannya waktu aku membunuh putrimu. Tapi kau tidak melakukan apapun, hanya demi melindungi anak-anakmu yang tersisa. Demi melindungi mereka yang mengkhianatimu dan menjual adik mereka sendiri. Benar, aku berencana untuk membunuh Mu Hyuk setelah kau mati nanti. Tapi belakangan ini, dia selalu saja bertingkah seperti lalat yang selalu mengelilingiku dan membuatku kesal. Kalau tidak ada alasan bagiku untuk mengampuni nyawanya, bukankah akan lebih baik kalau aku membunuhnya saja? Aku sudah kehilangan segalanya. Aku bahkan sudah merelakan anak-anakku, dan juga cucuku yang lain. Yang aku miliki sekarang hanyalah Mo Hyuk. Dan kalau aku tidak punya sesuatu yang bisa aku lindungi lagi, apalagi yang bisa aku takutkan nantinya?
Katamu kau tidak punya alasan untuk mengampuni nyawanya. Baiklah, coba saja, uji kesabaranku. Tapi aku akan bersumpah, mungkin aku tidak bisa menghancurkan Azure Wind Society seutuhnya. Tapi setidaknya aku masih bisa merobek dan memotong tangan dan kakimu, lalu memakannya dengan tanganku sendiri. Kekeke, ketua perkumpulan itu tertawa mengejek. Hahaha, tawanya pecah. Ah, sudah lama sejak aku melihat sahabatku, Sang Chon Taesan yang hebat itu, jadi bersemangat seperti ini. Ternyata kau masih punya semangat hidup. Baiklah, selama kau masih bernapas, aku biarkan kau menikmati tingkah cucumu yang lucu itu. Tapi kalau dia sampai melampaui batas, aku tidak bisa menjamin nyawanya. Tidak sepertimu, aku tidak perlu mengorbankan apapun untuk menyeretmu masuk neraka. Chon Taesan terdiam, wajahnya mengeras. Beberapa hari berlalu, bagaimana keadaanmu? Tanya Chon Taesan. Maaf karena sudah membuat kakek khawatir. Mu Hyuk, untuk sementara jangan memperparah masalah di Seoul. Hah, Mu Hyuk bingung. Untuk sekarang, fokuslah membantu urusan kakek dulu. Itu saja sudah cukup untuk membuatmu sibuk. Kakek, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Azure Wind Society? Tanya Mu Hyuk dengan curiga. Benar, insiden ini adalah peringatan dari mereka untukku. Mu Hyuk, aku mengatakan ini sebagai seorang kakek. Aku tidak ingin kehilangan keturunanku lagi. Aku paham, kakek tidak perlu menjelaskannya lagi. Aku pastikan kakek tidak akan khawatir lagi. Terima kasih, cucuku, karena kau mau memahami kakek. Dalam hati, Mu Hyuk bergumam. Asteris sudah kuduga, pelakunya Azure Wind Society. Mereka berusaha membunuhku. Kini Mu Hyuk dan Park Dongsu menikmati kemenangan mereka. Selamat karena kau sudah keluar dari rumah sakit, ujar Dongsu senang. Tubuhmu itu cepat banget sembuhnya. Padahal aku aja masih bisa ngerasain perihnya pisau yang menusuk badanku beberapa tahun lalu. Dongsu Hyung, kau juga sudah bekerja keras untuk mengambil alih Gangnam dan yang lainnya. Ah, maksudmu apa? Kaulah yang menyiapkan semuanya lalu memberikannya padaku. Cuma orang idiot yang gak bisa ngurus semua ini. Yongdengpo dan Gangnam, kau sudah mengendalikan 2 distrik utama. Kau juga sudah mengatur anggota gangster di Gangnam. Tanya Mu Hyuk santai. Aku cuma mengambil orang-orang yang berguna, memberi kesempatan pensiun untuk yang butuh, dan memfilter sisanya. Berikan mereka posisi yang cocok, lalu biarkan mereka mengatur diri. Jangan memalak rakyat, suruh mereka bangun bisnis legal. Gangnam memang punya banyak potensi. Tapi kalau anggota kita terus bertambah, itu juga menyulitkan. Kita harus kasih mereka makan dulu sebelum mereka patuh. Mereka bahkan sempat bahas jualan narkoba, ujar Dongsu. Jangan sampai mereka menjual obat-obatan ilegal. Geram Mu Hyuk. Tapi apa mereka mau berhenti cuma karena kita ngomong? Beberapa kelompok Cina saja sedang mulai jualan diam-diam. Biarkan dulu. Kalau waktunya tepat, kita bisa minta polisi melibas mereka. Baiklah, lalu sekarang aku harus ngapain? Urus Yongdengpo dan Gangnam saja. Untuk saat ini, perangnya belum terlihat jelas. Kalau itu terjadi, para jaksa dan penegak hukum pasti pura-pura buta. Terus, memangnya situasi bakal mereda kalau kita diam? Tanya Dongsu. 3 gang terbesar di Gangnam sudah hilang. Kita tidak tahu siapa yang akan maju menggantikan mereka. Mereka pasti mikir lebih mudah menyerang kita sendiri daripada 3 gang lainnya. Meskipun perang melemahkan mereka, Gang Seoul Utara dan Barat Daya masih saling serang. Dan kita baru bisa mengambil pusat Gangnam lewat Busan. Mereka pasti tidak akan diam. Mu Hyuk terdiam, lalu berkata, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk mengambil semuanya. Hah, bukannya tadi kau menolak perang? Dongsu kaget. Kita akan menyatukan Seoul di bawah satu organisasi. Bukan lewat perang, tapi lewat negosiasi. Kita tawarkan bagi hasil, tapi yang memegang keputusan adalah Presiden Park. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, Teris tidak seperti Genovese Family, kalau kami membagikan keuntungan lewat negosiasi tanpa perang, kami bisa mengendalikan semuanya diam-diam tanpa menarik perhatian publik. Teris kami juga bisa menghindari konflik langsung dengan Azure Wind Society. Kalau nanti mereka membawa Yakuza masuk, kami harus meminimalisir kerugian sejak sekarang. Kita ingin membangun Seoul di bawah satu organisasi. Untuk itu, kau harus bisa mengendalikan 2 kota sekaligus, Seoul dan Busan. Kalau melihat masa depan, kita bisa menyatukan seluruh jaringan di negara ini. Semua organisasi di Korea berada di bawah perintahmu. Bagaimana? Kau mau mencoba penyatuan skala nasional? Setelah selesai, Mu Hyuk keluar dengan sekretarisme. Mu Hyuk bergumam, saat krisis IMF melanda tahun 1997, Azure Wind Society akan membawa modal asing. Kalau aku tidak membangun kekuatan dari sekarang, aku tidak akan bisa menghentikan mereka. Aku harus mempersiapkan semuanya sebelum terlambat. Oh, Opa Mu Hyuk, panggil seseorang. Wah, beneran Opa Mu Hyuk. Kebetulan banget. Hyunji, apa yang membawamu ke sini? Tanya Mu Hyuk tertekan. Ya mau senang-senang lah. Temanku pulang duluan, ada urusan. Opa, traktir aku makan malam ya. Hyunji langsung menarik lengan Mu Hyuk. Bukannya ujian masuk universitasmu tinggal beberapa hari? Anak SMA apa keluyuran malam begini? Serius deh, omongan opa kayak bomer. Memangnya kenapa? Anak SMA gak boleh makan malam.
Aku mau pizza, sama spaghetti. Di restoran, Hyunji tersenyum terus. Ia terlihat sangat menikmati makanannya. Mo Hyuk ikut tersenyum. Terima kasih atas tumpangannya, padahal opa udah traktir pizza sama parfait. Jadi gak enak. Sudah, masuk sana. Sudah malam juga. Chairman Song pasti khawatir. Kalau aku bilang abis main sama opa, dia pasti senang. Kalau aku bilang seharian sama opa, dia lebih senang lagi. Astaga, otakmu gak ada filter ya? Tiba-tiba Hyunji melihat ke atas. Wah, salju pertama turun. Oh iya opa, saat aku bersamamu, entah kenapa aku merasa nyaman. Rasanya aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Opa memang orang seperti itu. Mendengar itu, Mo Hyuk memejamkan mata sambil tersenyum. Hyunji mencium pipinya. Ayo ketemu lagi abis ujianku. Nanti biar aku yang traktir. Ia berlari masuk. Mo Hyuk melambaikan tangan dengan senyum kecil. Mo Hyuk masuk ke mobil. Haruskah kita pulang sekarang, Tuan Muda? Tanya sekretaris Ma. Katamu ada mobil yang membuntuti kita beberapa waktu lalu, kan? Mereka mengikuti lagi hari ini. Setelah kita pergi, mereka membuntuti lagi. Tapi saat kami mencoba mengikuti mereka dengan mobil lain, mereka menghilang. Mo Hyuk bergumam. Sejak aku keluar rumah sakit, manajer Ma menaruh sopir khusus dan mobil penjaga untuk melindungiku. Tapi kalau mereka hanya melukaiku, aku tidak mau ada orang lain yang terluka karena diriku. Bagaimana perkembangan PMC kita? Pekan lama segera ke Korea untuk mengambil kendali operasi, jawab Ma. Katakan padanya untuk datang lebih cepat. Kita perlu mempercepat pendirian PMC. Baik, Tuan Muda. Di sebuah perusahaan, Mo Hyuk menyambut seseorang. Selamat datang, nama saya Charlie Kim. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Tapi saya tak menyangka calon bos saya masih semuda ini. Senang bertemu. Nama saya Eric Clarke. Eric Clarke, mantan kolonel US Special Forces. Eric Clarke tersenyum percaya diri. Saya telah membawa beberapa veteran US Navy yang cukup hebat, orang-orang yang dulu punya koneksi dengan saya. Mereka punya pengalaman luas di medan perang, jadi saya yakin Anda akan puas dengan mereka. Dalam hati Mo Hyuk bergumam, percaya diri dan penuh kebanggaan. Bagus, semoga kerjasamanya lancar. Sebelumnya, saya punya satu pertanyaan. Silakan, jawab Mo Hyuk. Sebenarnya, pasukan macam apa yang ingin Anda bentuk? Mo Hyuk tak ragu. Saya ingin membentuk pasukan yang bisa menjamin keamanan semua orang yang ada di sekitar saya. Melindungi orang lain. Eric mengangkat alis. Perusahaan keamanan biasa juga bisa melakukan itu. Jadi kenapa Anda ingin membentuk PMC? Tolong jawab saya dengan jujur. Skala pasukan ini bergantung pada keputusan Anda, lanjutnya. Mo Hyuk menatapnya tajam. Saya mengincar pasukan yang paling kuat, paling tangguh, dan bisa bersaing secara global. Di atas semua itu, saya ingin pasukan yang setia. Pasukan yang mematuhi semua perintah saya. Eric mengangguk mantap. Memang, tentara adalah pihak yang paling mudah berubah haluan. Kesetiaan mereka bisa berpindah dari negara tempat mereka mengabdi hingga perusahaan tempat mereka bekerja. Pada akhirnya, pemilik mereka akan menjadi komandan mereka. Kalau begitu, lanjut Eric, kita memerlukan seorang tentara dengan pangkat jenderal. Seseorang dengan pengaruh yang luas. Seorang jenderal, tanya Mo Hyuk heran. Benar, militer Amerika lebih konservatif dari yang Anda kira. Saya punya pengalaman, tapi untuk membangun markas di Amerika, Anda perlu lobi politik. Di Amerika atau negara-negara Eropa, ini legal. Apakah Anda punya kandidat? Tanya Mo Hyuk. Ada dua orang, keduanya punya pengaruh kuat di Washington. Tapi kita memerlukan dana besar untuk menggerakkan mereka. Selama prosesnya cepat dan efektif, biaya tidak masalah, ujar Mo Hyuk santai. Kalau begitu, saya akan merekrut keduanya sebagai CEO. Saya yang akan mengatur operasi pasukan. Eric tersenyum kecil. Seperti yang dikatakan Black, Anda ternyata orangnya santai dan mudah diajak bicara. Black, Mo Hyuk bingung. Oh, Anda belum tahu. Itu nama panggilan Tuan Ma saat dia masih bekerja sebagai tentara bayaran. Mo Hyuk menahan tawa. Eric kemudian masuk ke topik inti. Bagian paling utama adalah perlengkapan dan persenjataan. Latihan sekeras apapun tidak berarti kalau senjatanya ketinggalan zaman. Ada dua pilihan, perusahaan bisa membeli senjata dan membagikannya pada pasukan, atau pasukan membeli senjata mereka sendiri. Pasukan membeli senjata sendiri, memangnya bisa? Tanya Mo Hyuk. Bisa, banyak dari mereka punya koneksi distributor senjata. Apa pendapat Anda? Tanya Mo Hyuk. Keduanya ada plus minusnya, tapi saya memilih persenjataan disediakan perusahaan, meski gaji harus dipotong. Lebih rapi dan lebih aman. Baik, kita pakai opsi itu, Eric menambahkan. Tapi pendirian PMC akan memakan modal sangat besar. Semakin besar investasi Anda, semakin kuat kesetiaan mereka. Senjata yang kuat berarti peluang bertahan hidup mereka tinggi. Jangan khawatir tentang uang, baik senjata maupun pasukan, pilih kualitas terbaik. Baik, bos. Selesai pertemuan, Mo Hyuk duduk di mobil. Hubungi Han Kyong-yang di Amerika. Hubungkan dia dengan Eric. Kita butuh dana besar untuk pendirian PMC ini, katanya pada sekretaris Ma.
Baik, dalam hati Mu Hyuk bergumam, apakah persiapan paper company di sana sudah selesai? Tahun depan aku akan jauh lebih sibuk, pekerjaan bertambah, tapi orang kepercayaanku kurang. Aku butuh seseorang lagi. Pagi yang cerah, Park Hyun-sung sedang berolahraga, keringat membasahi wajahnya. Tiba-tiba Mu Hyuk muncul sambil melambaikan tangan. Mereka akhirnya duduk di restoran. Kakimu sudah benar-benar sembuh ya, ujar Mu Hyuk. Ya, aku bukan atlet profesional, tapi aku selalu latihan supaya tetap fit. Kau sendiri, bagaimana setelah kecelakaan itu? Aku baik-baik saja, aku cuma jatuh kok, jawab Mu Hyuk. Bagaimana dengan sekolahmu? Tanya Mu Hyuk. Aku masih sekolah, tapi sepertinya belajar tidak cocok denganku. Aku berencana pergi ke Busan membantu restoran ibuku. Mu Hyuk menatapnya serius. Hyun-sung, bagaimana kalau kau membantu bisnisku saja? Bisnismu? Tanya Hyun-sung. Aku punya banyak pekerjaan tapi kekurangan orang yang bisa dipercaya. Dan aku rasa, aku bisa percaya padamu. Bisnis yang kau maksud, perusahaan rentenir? Tanya Hyun-sung ragu. Benar, aku perlu orang untuk mengurus kantor pinjaman di Myeongdong. Karena ini menyangkut uang, aku butuh orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau kau tidak mau tidak apa-apa. Aku bersedia, jawab Hyun-sung mantap. Hah, maksudku, tentu saja aku mau membantu. Apa yang harus kulakukan? Mu Hyuk tersenyum haru. Meskipun kau akan menangani pekerjaan lapangan, kau harus paham alur uang dan ledger. Langkah pertamamu adalah belajar membaca ledger. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, aku akan mempercayakan dia pada Kim Ho-sik. Tapi ini baru langkah awal. Kami punya banyak hal yang harus dilakukan sebelum tahun 1997 tiba. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan semua rencanaku. Di tahun 1996, Korea bergabung dengan OECD dan memasuki status negara maju. Tapi politik memburuk, perekonomian defisit parah, dan banyak usaha kecil tumbang. Anehnya, masyarakat belum merasakan dampak nyata krisis. Seorang pengusaha datang berlutut di hadapan Chon Tae-san. Chairman, saya mohon, tolong bantu saya kali ini saja. Bank tidak mau memberi pinjaman. Saya berencana merilis obligasi konversi 45 juta won bulan Januari. Tolong beli. Chon Tae-san menghela napas panjang. Touch, seharusnya kau tetap pada posisimu. Kenapa mengincar pasar baja? Kau bahkan tidak bisa menemukan pabrik baja. Lalu kau jual obligasi, catatan, perusahaan afiliasi, bank sudah memberi waktu tambahan dan dana darurat, tapi semuanya hilang. Chairman, tolong bantu saya. Demi masa lalu kita, perusahaanmu bukan lagi urusanku. Aku akan berbicara dengan Mu Hyuk dulu sebelum memberi jawaban. Chairman, saya mohon. Aku sudah bilang aku mengerti. Pergilah, aku akan menghubungimu nanti. Pria itu keluar sambil terus memohon. Sekretaris H berkata, kalau Tuan Mu Hyuk tahu, kemungkinan besar dia tidak akan membantu. Aku juga berpikir begitu, jawab Chon Tae-san. Semuanya terjadi seperti yang diprediksi Mu Hyuk beberapa tahun lalu. Dia berkata, sebentar lagi banyak perusahaan akan berlutut di hadapan kakek, meminta uang. Dan sekarang itu benar terjadi. Chon Tae-san terkekeh. Sepertinya aku bisa melihat pertunjukan yang menyenangkan sebelum aku mati nanti. Di kediaman Chon Tae-san, kudengar ketua Hwambo datang, tanya Mu Hyuk santai. Ya, dia meminta pinjaman, tapi sudah terlambat. Semua sumber dana diblokir, kepalanya sedang tenggelam. Konglomerat lain sedang mengincar sisa-sisa jika Hwambo jatuh. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, kejatuhan Hwambo baru permulaan. Perusahaan besar seperti Samsung dan Dahyun juga tidak aman. Pada tahun 1996, Korea bergabung dengan OECD. GDP per kapita mencapai $10.000 AS. Namun di balik itu, ada defisit perdagangan lebih dari 20 miliar dolar, utang jangka pendek 2 kali lipat dari cadangan devisa. Dan utang manufaktur 300% sebuah bom waktu. Ekonomi akan runtuh. Inilah harga dari 4 dekade pertumbuhan tidak terkendali. Bagaimanapun, keruntuhan itu sudah di depan mata. Tahun baru dimulai, dan peristiwa terjadi seperti yang diharapkan. Di televisi suara operator terdengar menggema di ruangan. Berada di peringkat ke-14, Hwambo gagal menutup surat berharga senilai 200 miliar won dan kini menghadapi krisis kebangkrutan. Mereka mengganti jajaran direksi dan masuk ke mode darurat. Mereka mencoba menjual properti senilai 300 miliar rupiah won, tetapi tidak ada pembeli untuk transaksi berskala sebesar itu, lanjut pembawa acara. Sedangkan di kantor Hwambo, salah satu karyawan berkata, kami meminta tambahan 300 miliar dari para kreditur, tetapi mereka menolak. Karena mereka sudah 2 kali menyelamatkan kita sebelumnya. Apa yang mereka mau? Hak manajemen Anda, mereka bilang akan membantu jika Anda mundur. Apa? Teriaknya penuh emosi. Omong kosong apa ini? Aku yang membangun perusahaan ini. Siapa mereka berani menuntut begitu? Sepertinya partai yang berkuasa sedang menghindari skandal favoritme karena pemilu. Mereka hanya akan membantu jika Anda melepaskan kendali agar mereka dapat menstabilkan perusahaan terang bawahannya. Justru karena pemilu, mereka seharusnya membantu. Hwambo mendukung ribuan karyawan subkontraktor dan mitra. Mereka mau menyingkirkan semua itu dan masih berpikir bisa menjalankan pemilu.
Jika kita bertahan, mereka pasti akan membantu. Apa mereka tidak tahu istilah, too big to fail? Jika Huambo runtuh, negara ini juga akan hancur. Ujarnya geram. Tanyakan lagi pada mereka, jika memberi 300 miliar, kita bisa pulih. Mereka tahu kita sudah menggadaikan properti dan menerbitkan lebih banyak obligasi konversi. Begitu pabrik baja selesai, semuanya akan baik-baik saja. Mereka sudah meminjami kita triliunan. Apa artinya 300 miliar lagi? Katakan pada mereka untuk membantu kita sekali lagi, dan aku akan membalas budi dengan layak. Tetapi para direktur menolak. Kebangkrutan final di depan mata. Di ruang tamu, Ketua Huambo memejamkan matanya bingung. Lama tak bertemu, Ketua yang sapa Mu Hyuk. Ah, Mu Hyuk. Sudah lama tak bertemu. Di mana Ketua? Beliau sedang tidak sehat hari ini. Bicaralah denganku saja, aku telah diberi wewenang penuh. Bahkan Direktur H tidak hadir. Tanya Ketua yang pasrah. Melihat tingkah orang yang ada di depannya, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Dia masih belum mengerti situasinya, ya. Lalu Mu Hyuk berkata, ku bilang aku telah diberi wewenang penuh. Jika tidak ingin berbicara denganku, Anda bebas untuk pergi. Jika Anda datang untuk membicarakan obligasi konversi, kami tidak tertarik. Saham Huambo sekarang tidak lebih berharga dari kertas bekas. Kertas bekas. Kau tahu apa yang kau katakan? Saya tahu negosiasi dengan para direktur sudah gagal. Apa Anda bahkan punya uang untuk membayar surat utang 5 miliar won yang jatuh tempo 3 hari lagi? Ujar Mu Hyuk santai. Grup Huambo, peringkat 14, gagal membayar surat utang 5 miliar won di Huambo Steel dan menandatangani perjanjian penyerahan saham, yang berujung pada kebangkrutan final Huambo. Tapi 5 miliar itu hanya permulaan. Utang Huambo Steel melebihi 5 triliun won, 1000 kali lipatnya. Bank akan menangani itu. Itu bukan masalah mendesak. Jika Anda benar-benar butuh uang, tawarkan sesuatu yang lain. Bukan obligasi konversi. Apa maumu? Katakan, nilai total properti yang Anda tawarkan sekitar 310 miliar won, bukan? Ya, apa kau akan membelinya? 200 miliar. Jika ditandatangani hari ini, pembayaran dilakukan dalam seminggu. 200 miliar. Tidak bisakah sedikit lebih tinggi? Tak ada yang mau meminjamkan uang pada Huambo atau membeli obligasi maupun tanahnya. Perusahaan-perusahaan besar mungkin sedang bernegosiasi bagaimana membagi Huambo setelah runtuh. Anda tahu itu, kan? Dalam hati Mu Hyuk bergumam, dia mungkin sudah meminta bantuan konglomerat lain sebelum datang ke sini. Mereka hanya menunggu Huambo runtuh. Tak ada yang akan membantu. Paling-paling, mereka akan menawarkan harga sangat rendah untuk anak perusahaannya. Akhirnya Ketua yang pasrah. Baiklah, aku akan tanda tangan. Tapi kau harus membayar minggu depan. Tentu saja, kau tahu reputasi Pyeongchangdong. Tapi Anda tidak akan melihat uang itu, lanjut Mu Hyuk dalam hati. Kebangkrutan tinggal 3 hari lagi. Setelah perjanjian ditandatangani dan kebangkrutan terjadi, pembayaran akan jatuh ke tangan para kreditur. Ketua Yang, Anda tidak akan menerima 1 won pun. Beberapa menit kemudian kendaraan Ketua Yang meninggalkan kediaman Chon Taesan. Chon Taesan menatap dari jendela. Ia berkata, jika Huambo jatuh, aku bahkan tak bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Bank-bank akan terkena dampak besar. Kebangkrutan akan merembet. Perusahaan, bank, pemerintah, dan individu. Ini akan menjadi bencana. Mendengar ucapan sang kakek, dalam hati Mu Hyuk bergumam. Gelombang besar akan datang di akhir tahun, tapi belum ada yang menyadarinya. 3 hari kemudian, pada tanggal 23 Januari Huambo Steel gagal menutup surat berharga senilai 5 miliar won. Pada tanggal 25 Januari seluruh grup Huambo dinyatakan bangkrut. Saat raksasa itu jatuh, para hiena berdatangan. Ketua Kehormatan Grup Dahyun, peringkat pertama, Song Yang-jo. Ketua Grup Samsung, peringkat kedua Seo Yong-deon. Ketua Grup Jungwoo, peringkat keempat, Park Dae-ho. Ketua Song, apa yang membawa Anda ke sini? Bukankah Anda sudah mundur dari manajemen? Di mana putramu? Tanya Ketua Seo Yong-deon mengejek. Apa maksudmu? Aku Song Yang-jo dari Dahyun. Dalam situasi seperti ini, sudah tugasku untuk turun tangan. Ketua Park dari Jungwoo dan aku akan membagi Huambo. Kau bisa tenang, balas Ketua Seo Yong-deon terkekeh. Samsung akan mengambil Huambo Construction. Jungwoo akan mengambil Huambo Steel. Apa? Kalian memutuskannya sendiri. Jangan memaksa, Ketua Song. Kau masih ada dalam daftar hitam pemerintah saat ini, bukan? Apa? Ketua Song tak terima. Meski masa jabatan akan segera berakhir, membuat kehebohan tidak akan baik di mata Blue House. Kami membuat keputusan ini demi kebaikanmu. Ya, Ketua, dilanjutkan saja. Ketua grup lainnya juga sudah setuju. Baik, kita selesaikan dengan uang. Kalian akan menyesal. Ketua Song bangkit dari duduknya melangkah pergi meninggalkan ruangan. Ketua Song tersenyum licik. Sehari sebelum kebangkrutan Huambo, Ketua Song berkata, Ketua Yang datang lagi meminta pinjaman. Dia sangat putus asa. Sepertinya kebangkrutan sudah tak terhindarkan. Ketua, jangan serakah soal Huambo. Mu Hyuk mengingatkan, Anda berencana mengakuisisi Huambo Steel, bukan? Kau bisa menebaknya. Huambo Steel bukan telur emas.
Itu apel beracun, ujar Mu Hyuk kembali mengingatkan. Jika menelannya, Dahyun akan dalam bahaya. Dalam garis waktu asli, Dahyun mengakuisisi Huambo Steel. Bahkan setelah utang 1,4 triliun won dihapuskan, Huambo Steel masih memiliki kewajiban lebih dari 3 triliun won. Akuisisi itu terjadi bersamaan dengan krisis IMF dan mengguncang Dahyun. Pemerintah pasti akan menghapus utangnya juga. Aku bukan mengejar konstruksi atau pabrik baja. Huambo memiliki tanah yang sangat berharga. Nilainya bisa melonjak tergantung bagaimana dikembangkan. Aku sudah setuju memberi semua tanah yang dimiliki oleh Huambo Steel dan Huambo Construction, ujar Mu Hyuk santai. Apa, sudah kau beli? Tanya Ketua Song terkejut. Utang Huambo mencapai 5 triliun won. Bahkan jika pemerintah menghapuskan sebagian, pinjaman bank masih diblokir. Perusahaan manapun yang mengakuisisi pabrik baja itu akan menghadapi risiko besar. Apa itu prediksimu? Tanya Ketua Song. Serahkan Huambo pada Samsung atau grup lain. Siapapun yang mengakuisisinya akan menyesal. Sementara itu, Dahyun bisa meraih peluang yang lebih besar. Ketua Song tersenyum lepas mengingat ucapan Mu Hyuk. 1997, Hong Kong. Meskipun Inggris sudah lebih dulu menyerahkan banyak kekuasaan kepada Tiongkok sebagai persiapan penyerahan Hong Kong, banyak perusahaan dan bank asing masih menempatkan kantor pusat atau cabang mereka di Hong Kong, yang saat itu menjadi pusat keuangan dan logistik internasional Asia. Di sebuah kamar hotel, seorang gadis tertidur pulas. Melihat cahaya menyilaukan matanya, gadis itu melenguh tersadar dari tidurnya. Kau sudah bangun, ujar Mu Hyuk santai. Di mimpiku, ada pangeran berkuda putih yang memberiku tawaran luar biasa. Ternyata bukan mimpi, ya. Mu Hyuk hanya melirik ke arah gadis itu. Malam sebelumnya, di sebuah bar kafe seorang wanita sedang berbicara di telepon. Saya sungguh bisa membayarnya bulan depan. Saya hanya butuh 100.000 dolar Hong Kong. Iya, secepatnya. Ah, begitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Iya, terima kasih. Ah, benar-benar, ada apa sih sama mereka semua? Padahal aku sudah bantuin mereka habis-habisan, gumam gadis itu mencoret daftar nama teman-temannya. Hao, gimana ini? Aku harus sewa pengacara sebelum besok. Kalau tidak, bisa-bisa aku beneran masuk penjara. Tiba-tiba seseorang melangkah mendekatinya. Eva Jo, tanya Mu Hyuk. Kau siapa? Aku Kim Mu Hyuk. Aku sudah coba menghubungi kantormu, HSCB, beberapa hari ini untuk buat janji, tapi tidak ada yang tersambung. Orang Korea, kau kenal aku? Tanya gadis itu heran. Namamu Eva Jo, julukanmu, Miss Valentine. Keturunan campuran, ayah orang Korea, ibu orang Inggris. Pernah tinggal di Korea beberapa tahun waktu kecil, jadi sedikit bisa bahasa Korea, kan? Kau dulu manajer internasional di cabang HSB Bank Hong Kong. Tapi baru-baru ini dipecat karena membantu klien melakukan penggelapan pajak ilegal. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, HSB yang berdiri di tahun 1800-an saat puncaknya era imperialisme, pernah dicurigai membantu pencucian uang untuk organisasi kriminal dunia. Bahkan setelah imperialisme runtuh dan demokrasi naik, cara bisnis mereka tidak pernah berubah. Eva sedang digugat karena dituduh membantu klien melakukan pencucian uang ilegal. Padahal, jelas-jelas dia cuma jadi kambing hitam, korban dari seseorang yang ingin menghapus jejak. Sadar dari terkejutnya, gadis itu berkata, "Kau ini apa? Polisi? Sekarang polisi Hong Kong menerima orang Korea juga. Kau sudah menyelidiki semuanya. Aku tidak punya lagi hal yang bisa dibicarakan. Karena kalian menuntut orang yang tidak bersalah, aku dipecat dari kantor, dan sekarang aku harus ngemis-ngemis ke taman buat pinjam uang demi bayar pengacara." Eva Jo, tenang dan duduk dulu. Aku kesini buat kasih tawaran yang bisa membantu. Eva Jo, di kehidupan sebelumnya, aku kenal wanita ini. Dia dulu bekerja di HSB Bank Hong Kong, sebelum akhirnya direkrut oleh sebuah private equity fund. Setelah krisis IMF, dia menjadi bagian dari tim invasi ke Korea dan mengakung uang dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Dia akan melakukan apapun demi menghasilkan uang, mulai dari properti sampai perusahaan yang dijual. Kadang menggunakan uang, kadang menggunakan pengaruh, kalau masih gagal, dia bahkan rela menjual tubuhnya demi apa yang dia incar. 10 tahun kemudian, dia meninggalkan Korea setelah memberikan keuntungan 20 kali lipat kepada private equity fund yang merekrutnya. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak punya atasan, jawab Mu Hyuk santai. Aku datang sendiri untuk bernegosiasi karena aku membutuhkanmu. Kalau kau setuju bekerja denganku, aku akan membantumu mengumpulkan tim hukum terbaik di Hong Kong untuk persidanganmu, dan langsung bekerja saat itu juga. Aku ingin mempercayakanmu memegang peran penting. Bagaimana kalau kau dengarkan dulu penawaranku? Jadi, kau mau aku melakukan apa? Tanya Eva. Untuk tim invasi yang akan masuk Korea akhir tahun ini, aku butuh kau buat jadi ujung tombak. Ujung tombak tim invasi yang masuk ke Korea? Tanya Eva memastikan. Tak lama lagi, Korea akan terpaksa menjual semuanya. Perusahaan, properti, emas, sumber daya yang tersisa, bahkan orang-orangnya. Eva, aku mau kau beli semua itu atas namaku. Beli apapun yang kau mau. Hanya itu yang perlu kau lakukan. Tawaran yang menarik. Beli semua hal di Korea.
Lupakan dulu soal apa yang akan terjadi pada Korea, kenapa kau memilih aku? Pertama, penampilanmu yang menarik. Dalam negosiasi, penampilan adalah alat persuasif paling ampuh. Dan kesetiaanmu, kau tetap tutup mulut soal pilihanmu sampai akhir, meski sudah dipecat dan terancam penjara. Aku tak butuh orang yang bersih. Yang kubutuhkan hanyalah orang yang membalas kepercayaan dengan loyalitas dan kemampuan. Loyalitas dan kemampuan, aku suka itu. Jadi, nama perusahaannya apa? Nanti kau yang tentukan nama perusahaan yang kita bentuk di Korea. Perusahaan itu sahamnya akan dibagi ke total 5 firma investasi. Belum ada persiapan apa-apa, tidak ada perusahaan, tidak ada karyawan. Tanya Eva bingung, kau yang akan menangani semuanya. Mau rekrut sendiri atau ambil alih firma investasi di Korea, itu keputusanmu, Eva. Aku cuma minta satu hal saja, membeli semua aset bagus sebelum hiena-hiena merebutnya. Bagaimana dengan dana operasional? Aku akan menyediakan sebanyak yang kau butuhkan. Tidak akan kurang. Ini bagus, hampir terlalu sempurna, tapi bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau cuma orang asing yang kutemui hari ini. Pilihannya ada padamu. Entah kau percaya padaku, atau terus menghubungi orang-orang lain yang tercatat di bukumu itu. Baiklah, kalau begitu, mari kita saling mengenal lebih jauh malam ini. Tuan Kim Moo-hyuk, sudah mau pergi. Aku harus kembali ke Korea hari ini. Ambil ini, ujar Moo-hyuk menyerahkan sebuah amplop. 1 juta, teriak Eva membelalakkan matanya terkejut. Ini uang muka. Pertama, selesaikan dulu persidanganmu dengan cepat. Hubungi firma hukum terbaik di Hong Kong besok pagi. Idealnya kau dibebaskan, tapi kalau dinyatakan bersalah, terima saja kalau hanya denda. Datanglah ke Korea paling lambat musim gugur ini. Hiduplah dari uang itu sampai saat itu. Kartu tanpa limit, ini benar-benar milikku. Bukan, itu milikku, ujar Moo-hyuk terkekeh. Apa? Geram Eva dengan wajah kesal. Saat kau datang ke Korea, aku akan uruskan kartu perusahaan yang lebih baik untukmu, aku cuma memberikannya untuk pemakaian sementara. Terima kasih, bos. Sampai jumpa di Korea. Moo-hyuk melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Dalam hati Moo-hyuk bergumam, begitu regulasi Korea dicabut setelah dia akan bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya. Aku akan menunggunya, Eva. Kini beredar berita, kebangkrutan Huambo Group mengguncang pemerintahan. Hanya beberapa hari setelah resmi bangkrut, ketua yang langsung diselidiki dan ditahan. Skandal itu menggemparkan dunia politik dan finansial, memicu gelombang kebangkrutan perusahaan besar di seluruh Korea. Pada bulan Maret, kejatuhan konglomerat peringkat 26 itu kembali mengguncang perekonomian. Dengan pemilu yang segera tiba, pemerintah berusaha menutupi krisis, dan makin menonjolkan pernyataan dari Kepala IMF Michelle Chamdesus, Direktur Pelaksana IMF. Pernyataan itu menepis kekhawatiran publik sebagai sekedar gosip teori konspirasi. Namun para spekulan global sudah mencium bau badai finansial di Korea dan Asia. Di sebuah restoran, Anda akhir-akhir ini sering mampir ya, padahal sedang sibuk sekali. Mulai sekarang, Anda akan lebih sering bertemu dengan saya. Lagi pula Anda punya masa depan yang cerah. Jaksa Agung Yoon Chang-ho, mendengar ucapan selamat dari Anda, rasanya benar-benar berarti, terima kasih. Dalam hati Moo-hyuk bergumam, segera, pihak kejaksaan akan memegang kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan krisis IMF di depan mata, aku butuh bantuan Jaksa Agung Yoon untuk memperkuat kendali. Bagaimana kasus Huambo? Tanya Moo-hyuk santai. Sidangnya sebentar lagi. Blue House akan segera memberi instruksi, jawab Jaksa Yoon. Kembali dalam hati Moo-hyuk bergumam, skandal itu membuat para direktur bank ditahan, bahkan politikus dari kedua partai masuk penjara. Menjelang pemilu akhir tahun, situasi politik semakin tidak stabil. Saya dengar putra sulung presiden terlibat juga. Anda sudah tahu. Memang informasi Anda itu sangat akurat. Dia menerima uang terlalu banyak untuk menutupi kasus ini. Penahanan sepertinya tidak terelakkan, tapi kami masih belum tahu maunya itu VIP apa, terang Jaksa Yoon. Jangan sampai Anda cuma jadi corong Blue House. Tolong pikirkan jangka panjang. Masa jabatan presiden tinggal kurang dari setahun, tidak usah terlalu sungkan. Tapi tetap saja, dia yang mengangkat saya. Jadi saya akan main sesuai aturan, setidaknya kelihatannya begitu. Saya percaya Anda bisa mengatasi ini dengan baik. Ayah selesaikan kasus Huambo dulu. Saya dengar Jungwoo Group juga tidak jauh beda, ujar Moo-hyuk tenang. Jungwoo, yang bersaing di posisi 2 atau 3 itu? Tanya Jaksa Yoon. Dalam hati Moo-hyuk kembali bergumam. Saat itu, Jungwoo Group punya 40 anak perusahaan, aset 60 triliun won, 300.000 karyawan, dan menyumbang 7-8% ekspor nasional. Tapi setelah 1998, laporan keuangan palsu, dana gelap, dana korupsi pelan-pelan meruntuhkannya. Kalau ditunggu sampai saat itu, perusahaannya sudah tenggelam hutang, tidak ada lagi yang bisa aku incar. Aku harus mempercepat langkah. Lalu Moo-hyuk menjawab, benar, kalau dicari, pasti ada dugaan penggelapan besar-besaran dan pelanggaran kepercayaan oleh para eksekutif. Tapi ini kasus yang tidak mudah. Tapi kalau Anda bisa menangkap Jungwoo sebelum runtuh, itu bisa jadi batu loncatan karir Anda.
Kalau para eksekutifnya dipanggil, boleh saya yang atur waktunya? Tanya Mu Hyuk. Itu tidak sulit, tapi, apa Anda berniat mengambil alih Jungwoo? Targetnya besar, jadi tidak akan mudah. Teman-teman saya yang tertarik. Saya cuma di tengah-tengahnya saja, jawab Mu Hyuk santai. Baiklah, akan saya siapkan penyelidikan awal, ujar Jak Sayun. Peran Anda akan krusial ke depannya. Krisis ekonomi ini tidak akan mudah berakhir. Dengan korupsi dan kebangkrutan perusahaan, kejahatan ekonomi akan terus muncul. Tekanan politik juga akan sangat kuat. Anda harus tetap tenang, krisisnya tak akan cepat selesai. Tanya Jak Sayun bingung. Iya, ini akan mencapai skenario terburuk. Kalau Anda berdiri dengan teguh dan menggali sampai ke akar, Blue House bisa jadi milik Anda setelah pensiun. Hahaha, berani sekali Anda, Blue House. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, dengan dukungan publik untuk Jaksa Agung Yun, dia bisa mengincar jabatan presiden di masa mendatang. Tapi pemilu ini adalah piala beracun, dia harus menjauhinya. Jak Sayun memasuki mobilnya pamit pergi. Di pasar tadi ada apel enak, jadi saya bawa 3 box ke bagasi mobil Anda, ujar Mu Hyuk. Bersih, tanpa pestisida, bisa langsung dimakan. Saya selalu berterima kasih. Saya banyak berhutang budi pada Anda. Saya akan pastikan jalan Anda selalu mulus. Ikuti saja langkah yang saya pasang, dan Anda akan menjadi penguasa Blue House. Jak Sayun memejamkan matanya tersenyum. Mu Hyuk menatap mobil Jak Sayun pergi. Dalam hati ia bergumam, tentu saja, begitu dia di sana, dia akan jadi bonekaku. Mu Hyuk tersenyum jahat. Aku bisa mengatur kejaksaan dan politik lewat Yun Chang-ho. Tapi untuk benar-benar menyiapkan era pasca IMF, ada satu hal lagi yang wajib kulakukan. Wah, sudah lama tidak bertemu. Ketua Chon, apa kabar? Baik, bagaimana kabarmu? Katanya kau sedang menyerahkan urusan pada anak-anak dan santai-santai saja. Bukankah sudah waktunya orang tua seperti kita mundur? Saya dengar Anda juga menyerahkan semuanya pada cucu Anda. Katanya dia bukan orang biasa. Banyak yang bilang ketua yang dari Huambo sedang terpuruk. Haha, kebetulan dia juga ingin menyapa kalian semua, jadi kubawa dia ikut. Halo, saya Kim Mu Hyuk. Senang bertemu para pemimpin generasi ini, ujar Mu Hyuk menunduk sopan. Dalam hati Mu Hyuk, para laki-laki ini pemilik surat kabar terbesar di Korea. Sebelum internet, semua info publik datang dari media cetak dan siaran. Sikap editorial mereka membentuk opini publik. Para pemiliknya menentukan nada pemberitaan. Dulu jadi alat rezim militer, kini pres memutarbalikkan opini demi keuntungan. Mereka menganggap diri sebagai penguasa Korea. Sayangnya, itu hampir benar. Di Korea, surat kabar membentuk opini publik. Bermasalah dengan mereka berarti tamat riwayatnya. Bahkan krisis ekonomi saat ini pun tertutupi, karena mereka membutakan masyarakat. Tapi kalau aku bisa memanfaatkan mereka dengan benar, aku bisa mengarahkan opini publik sesuka hati. Saya meminta kakek saya untuk mengatur pertemuan ini, karena saya ingin meneruskan hubungan yang pernah beliau miliki dengan Anda sekalian. Hahaha, kekuatan apa yang masih dimiliki orang tua seperti kami? Benar, kebanyakan dari kami sudah menyerahkan tanggung jawab pada anak-anak dan hanya menikmati umur tua. Tapi menurut saya, Korea bisa bertahan sampai sekarang berkat kepemimpinan Anda sekalian. Mundur bukan berarti warisan kalian hilang. Saya dengan tulus meminta dukungan dari Anda sekalian. Ya ampun, tentu saja, apalagi ini cucu ketua Chon sendiri. Betul, kami juga menantikan kerjasama ini. Sekalian saja, mari kita tukar kartu nama. Hubungi kapanpun kau butuh. Mu Hyuk menerima kartu salah satu dari pria tua itu. Mu Hyuk membelalakan matanya terkejut melihat tidak ada nama di kartu itu. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, kartu nama kosong, tak perlu perkenalan, itulah maksudnya. Kewenangan mereka sudah tak butuh nama. Kehadiran mereka saja sudah cukup. Hanya 5 kartu, tapi beratnya luar biasa. Tapi bagiku, kartu ini adalah senjata, sarana untuk menggoyang opini publik di seluruh Korea. Suatu hari nanti, kalian semua akan berlutut di hadapanku. Sampai saat itu tiba, akan kupastikan akan memanfaatkan kalian dengan sebaik-baiknya. Di ruang sidang, menurut para eksekutif perusahaan, bahkan dengan bantuan pemerintah perusahaan, itu hanya bisa bertahan beberapa bulan saja. Ketua Yang, bagaimana pendapat Anda? Aku pemiliknya. Aku tahu soal uang. Apa yang bisa dipahami para pelayan seperti mereka? Ujar Ketua Yang santai. Perkataan itu menunjukkan bagaimana cara berpikir para owner konglomerat besar. Ia menganggap dirinya sebagai pemilik, dan semua karyawan hanyalah pelayan semata. Pernyataan berani itu disampaikan saat sidang Majelis Nasional secara langsung di televisi, memicu kemarahan publik. Cek, orang itu masih belum belajar juga, ujar Ketua Song. Sepertinya memang tidak akan pernah timpal Mu Hyuk. Mungkin benar. Bagaimana kabar Huambo Steel and Construction? Itu, pemerintah memperlambat negosiasi dengan Samsung dan Jungwoo. Mereka akhirnya setuju untuk diakuisisi tanpa keringanan hutang. Aku sudah memberitahu para kreditur dan pemerintah sebelumnya untuk tidak khawatir, bahwa aku sendiri akan mengambil alih jika Samsung dan Jungwoo tidak melakukannya. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, awalnya, Dahyun yang mengakuisisi Huambo Steel, dan utang sebesar 5 triliun won itu perlahan mengurasnya.
Samsung dan Jungwoo akan menanggung kerugian besar. Lihat saja dan nikmati hasilnya. Apa? Tanya Ketua Song tak percaya. Fahaha, kalau bukan karenamu, kami pasti sudah dalam masalah besar. Aku berhutang budi padamu, tapi ku dengar Kia Group juga sedang goyah. Apa pendapatmu? Tanya Ketua Song. Kia Group, konglomerat besar dengan anak perusahaan di bidang otomotif, industri berat, elektronik, dan puluhan ribu karyawan. Tidak dikelola oleh keluarga, melainkan dijalankan melalui sistem manajemen profesional yang solid. Namun hal itu menjadi kelemahan ketika bersaing dengan keluarga Chaebol. Masalah arus kas yang parah belakangan ini memicu rumor kebangkrutan. Samsung tampaknya sedang melobi keras untuk mengambil alih Kia Motors, menekan politisi dan bank agar menghentikan bantuan finansial. Dalam hati Mu Hyuk bergumam ketertarikan Samsung terhadap Kia Motors sudah lama menjadi rahasia umum. Aku tahu, tapi tidak ada alasan atau cara untuk menghentikannya, ujar Ketua Song. Kia Motors pada akhirnya akan jatuh ke tangan Dahyun. Tak perlu terburu-buru, biarkan Samsung bergerak lebih dulu. Setelah pemerintahan berganti, barulah kita bertindak. Pemilihan presiden sudah dekat, tapi bukankah sudah jelas partai berkuasa yang akan menang? Mereka tentu akan mendukung Samsung. Partai berkuasa akan terpecah. Suara yang terbesar akan menguntungkan pihak oposisi. Apa? Sekali lagi Ketua Song terkejut. Bahkan calon presidennya saja berselisih dengan presiden saat ini, bukan? Presiden kemungkinan besar tidak akan mendukungnya. Meski begitu, mengganti pemerintahan tidak mudah. Ingat pemilu pertama setelah Republik kelima. Semua orang yakin oposisi akan menang. Tapi suara mereka terpecah. Kalau aku harus bertaruh, kali ini aku pilih pihak oposisi, ujar Mu Hyuk yakin. Pemerintahan baru, ya, ujar Ketua Song memejamkan matanya dalam. Kebanyakan konglomerat mungkin tetap bertaruh pada partai berkuasa. Semakin cepat bertaruh, semakin baik hasilnya. Apapun keputusanmu, jangan lupa nasihatku, ujar Mu Hyuk mengingatkan. Baik, akan kupikirkan. Bagaimana kabar Hyunji? Tanya Ketua Song. Kami masih sesekali bertemu, jawab Mu Hyuk santai. Temuilah dia lebih sering, masa muda tidak akan kembali. Baik, Pak. Kini Mu Hyuk duduk dengan tenang di mobil melaju memecah jalanan kota. Tuan muda, boleh saya bertanya? Ujar Sekretaris Ma, mengapa Anda begitu berupaya membantu Dahyun? Tentu ada sejarah antara Ketua Chon dan Ketua kita. Tapi Anda tampak sangat baik pada Dahyun. Aku punya rencana untuk mengambil sesuatu dari mereka. Hanya sedang menyiapkan dasar, dan juga aku ingin tetap dekat dengan Ketua Song. Ada banyak keterikatan di antara kami. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, tentu saja, ada sesuatu yang ingin kau dapatkan. Dahyun Semiconductors. Dalam beberapa tahun, perusahaan ini akan bergabung dengan Lucky Semiconductor dan pesaingnya, Samsung Electronics. Namun kemudian, mereka mengalami krisis likuiditas dan berpisah dari grup Dahyun. Saat waktunya tiba, aku akan mengambilnya. Harus bersiap menghadapi perang semikonduktor di masa depan. Krisis itu terus meluas. Grup Jinbo, yang dikenal lewat sojunya, dan Sangbo Food, toko roti terbesar di Korea, bangkrut. Awal 1997, konglomerat besar mulai runtuh. Saat Korea berada dalam krisis, aku memperhatikan Thailand. Krisis finansial Asia dimulai dari sana, serangan Wall Street sudah dekat. Dana lindung di sana tampaknya siap menyerang Bat Thailand. Sepertinya benar, cocokkan posisi mereka dan mulai serangan juga. Berapa banyak dana yang bisa kita gerakkan sekarang? 5 miliar dolar, sisanya dalam bentuk saham. Ambil pinjaman berbasis saham, naikkan jadi 10 miliar. Baik, kita ikut langkah hedge fund kali ini. Tanya Han Kyung Yang. Untuk posisi utama, ya. Posisi lain akan kugunakan lewat perusahaan berbeda. Biarkan tim yang menanganinya, kau tinggal tunggu perintahku. 3 dari pihakku, 3 dari pihakmu. Kita akan menaruh semua dana ke perusahaan itu. All in lagi. Hatimu terbuat dari baja, ya. Tidak takut rugi? Tanya Han Kyung Yang heran. Takut, tapi rasa takut saja tak akan memberiku apapun, ujar Mu Hyuk santai. Dalam hati ia bergumam, mengetahui masa depan bukan berarti investasimu aman. Aku sudah melihat bagaimana tindakanku bisa mengubah masa depan. New York, USA. Hei, George, kau yang jadi penggerak utama lagi untuk serangan terhadap Bat kali ini. Tentu saja itu aku. Kalian tinggal ikuti langkahku. George Solas, CEO Quantum Fund. Dia memprediksi kejatuhan pound tahun 1992 dan meraup 1 miliar dolar hanya dalam 1 hari. Legenda yang dikenal ahli membaca pasar global dan psikologi manusia. Di Meksiko dan Jepang, ada kelompok tak dikenal yang meraih untung besar. Apa nama mereka? Dream High Investment. Oh, it's a new firm, but it has solid performance. Though it's been quiet lately, just investing in stocks. George Solas mengebrak meja dengan keras. Tapi mereka ikut masuk ke jebakan kita dan menyapu semua keuntungan. Dasar serigala lapar, mereka pasti akan ikut kali ini juga. Kenapa kau begitu kesal? Mereka kan cuma anak-anak, bukan pesaing kita. Siapa pemilik perusahaan itu? James Han yang menjalankan. Tapi orang bernama Charlie Kim memiliki 99% sahamnya. Yang kita tahu dia orang Korea.
Aku sudah mencari tahu, tapi tidak menemukan apapun yang berguna tentang dia. Orang Korea, apa ada investor Korea yang cukup berani terjun ke permainan ini? Ada yang janggal, aku yang akan memimpin serangan ini. Kalian awasi Dream High. Kalau mereka mengambil posisi berbeda, kita butuh rencana baru. Hei, George, kenapa serius sekali? Kau ini orang yang menjatuhkan Bank of England, loh. Mereka selalu satu langkah lebih cepat dariku. Hah, gumam pria di dekatnya terkejut. Peso Meksiko, yen Jepang. Mereka selalu masuk lebih dulu dan keluar lebih cepat juga. Siapa sebenarnya orang itu? Charlie Kim. Mo Hyuk memegang telinganya. Gumamnya menusuk telinganya gatal. Opsi itu permainan yang sederhana. Opsi adalah kontrak khusus untuk bertaruh apakah sesuatu, seperti nilai mata uang Baht Thailand, akan naik atau turun. Sebuah arena judi, tempat setiap detik yang dipertaruhkan bisa dibeli dan dijual. Tempat di mana keuntungan seseorang berarti kerugian orang lain. Dan tempat di mana apapun, bisa diperjualbelikan. Di sebuah kantor, larut malam, Kim Mo Hyuk berbicara melalui telepon. Suaranya tenang, tapi perintahnya tajam. Hyung, suruh staf Dream High pasang 1 miliar di posisi turun, seperti Wall Street. Kau pegang 2 miliar untuk posisi naik lewat 3 perusahaan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku juga ambil 2 miliar untuk posisi naik. Serangan terhadap Baht Thailand dimulai dari pasar saham. George Solas, dan hedge fund Wall Street yang dia pimpin langsung menyerbu masuk. Saham-saham Thailand anjlok lebih dari 10%, dan ketakutan menyebar di antara para investor. Para manajer hedge fund dan bank-bank besar seperti Goldman Sachs, IP Morgan, Tirti Bank menggerakkan para dealer mereka untuk menyerang Baht. Setelah bertaruh bahwa nilai Baht akan turun, mereka membanjiri pasar dengan menjual miliaran Baht sekaligus, menekan nilainya semakin dalam. Bahtnya turun, sudah jatuh melewati angka 26 dan masih terus merosot. Serangan Wall Street sudah dimulai, ujar Han Kyong yang khawatir. Tapi apa ini betulan aman? Kita melawan Wall Street, loh. Yang paling menakutkan bukan pukulan pertama hedge fund, melainkan gelombang yang datang setelahnya. Dalam hati, Mo Hyuk bergumam. Para spekulator sedang menunggu, lalu ikut menyerbu dari belakang. Uang mereka bisa berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lipat, lebih besar daripada hedge fund. Di pasar valuta global, tempat lebih dari 1 triliun dolar diperdagangkan setiap hari, miliaran dolar hedge fund terlihat kecil. Namun saat para pengikut itu ikut masuk taruhannya melambung setinggi langit. Para spekulator yang yakin Baht akan runtuh sudah mengangkat gelas, merayakan kemenangan. Mo Hyuk hanya tersenyum tipis. Tenang saja, Baht tidak akan jatuh semudah itu. Respons Thailand benar-benar di luar dugaan. Atas panggilan bank sentralnya, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong ikut turun tangan. Aliansi Asia Tenggara membeli Baht yang dibuang hedge fund, dan menstabilkan harganya. Wow, ini nggak kuduga sama sekali. Baht berhasil bertahan dari serangan Wall Street, ujar Han Kyong yang terheran. Yang lebih menarik akan segera terjadi. Tunggu saja dan lihat, balas Mo Hyuk santai. Pada tanggal 22 Mei pemerintah Thailand menerapkan sistem 2 kurs dan melarang cabang bank asing di Thailand menjual Baht ke luar negeri. Baht tidak jatuh, bahkan, sedikit naik. Aliansi hedge fund telah dikalahkan. Kemenangan itu milik Thailand, dan milikku. Apa kau juga sudah memprediksi ini? Tanya Han Kyong yang masih tak percaya. Kalau pemerintah Thailand bakal merespons seagresif ini. Dalam hati, Mo Hyuk bergumam. Pertempuran Bangkok kemudian dikenal sebagai pembuka krisis finansial Asia 1997. Sejauh ini, semuanya terjadi persis seperti yang kuingat. Tutup semua long position, pasang semuanya di posisi turun, perintah Mo Hyuk enteng. Apa? All in ke posisi turun? Teriak Han Kyong yang terkejut. Tapi Baht masih stabil. Pemerintah pada akhirnya akan menyerah, jawab Mo Hyuk santai. Itulah celah kita untuk masuk. Hah? Gumam Han Kyong yang bingung. Aliansi hedge fund bersiap melancarkan serangan kedua. Namun rasa takut membuat banyak orang kehilangan nyali. Mereka yang terlambat masuk panik, dan melemparkan opsi mereka ke pasar dengan harga setengahnya. Keesokan harinya, di perusahaan Quantum Fund, suasana benar-benar gawat. Ini gawat, semua orang menjual Baht mereka dengan posisi turun, tapi meski sudah setengah harga, tetap tidak laku, ujar bawahannya panik. Dengan tenang, George Solas berkata, jangan konyol, Baht pasti jatuh bebas, beli semuanya yang bisa dibeli. Kita sudah rugi banyak, kita tidak punya modal tersisa, bawahannya mengingatkan. Di tengah kegundahan, ring, telepon berdering. Ada apa? Ada yang membeli seluruh opsi posisi turun yang membanjiri pasar. Siapa? Tanya sang CEO. Dream High Investment. Mendengar itu, George Solas membelalakkan matanya. Sementara itu, di kantor Mo Hyuk, Han Kyong yang menghubungi Mo Hyuk. Seperti yang kau bilang, hedge fund itu menghubungi kami untuk bekerja sama. Mulai hari ini, kami akan ikut dalam serangan terhadap Baht. Selamat, ujar Mo Hyuk tenang. Kalian sekarang bagian dari kartel Wall Street. Benar-benar suatu kehormatan. Tidak banyak yang pernah diizinkan masuk ke sana. Dalam hati, Mo Hyuk bergumam. Wall Street jauh lebih tertutup daripada yang orang pikirkan.
Keuntungan itu jelas, tapi membangun koneksi dengan mereka adalah pencapaian besar. Kursi itu seharusnya milikmu, bukan aku, ujar Han Qiongyang tak senang. Mereka pasti penasaran siapa kau sebenarnya. Kapan kau akan memberitahunya? Kita tidak bisa menyembunyikan apapun selamanya, jawab Mu Hyuk. Kalau mereka ingin tahu, mereka akan mencarinya, tapi akan kutunda selama mungkin. Lalu sekarang apa? Kita pasang 4 miliar dolar untuk kemenangan Thailand. Keuntungannya sudah lebih dari 500%. Kita dapat 20 miliar dolar. Sekarang, taruh semua yang kita punya ke short position. Short position adalah bertaruh harga akan turun. Saat serangan terhadap baht berhenti sementara, posisi Menteri Keuangan Thailand berganti. Tanong Bidaya, ekonom berusia 49 tahun, mencoba menyelamatkan ekonomi dengan teori. Namun kenyataan jauh lebih kejam. Thailand telah menguras habis cadangan devisa demi mempertahankan baht. 16 institusi keuangan diperintahkan berhenti beroperasi. Terlambat, pada akhirnya, Thailand menyerah pada aliansi hedge fund. Bukan lewat kekuatan militer, melainkan lewat finansial. Kemenangan daya imperialisme baru. Ini, gila, benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana situasinya? Tanya Mu Hyuk memastikan. Baht ada di angka 30. Keuntungan opsi kita lebih dari 600%. Kita bisa menutup posisi sekarang. Belum, jawab Mu Hyuk. Tahan selama mungkin. Tunggu sinyal dariku. Apa, kau belum mau menutup posisi? Final masih di depan. Aliansi hedge fund harus menghadapi satu pertempuran lagi. Melawan para spekulator yang telat masuk. Thailand sudah menyerah, tapi para pendatang baru bertaruh baht akan naik. Perebutan rampasan pun dimulai. Keesokan harinya, perang mata uang itu berakhir dengan kemenangan hedge fund. Namun pemenang sesungguhnya, adalah orang lain. Mu Hyuk, aku menjual semuanya 3 jam sebelum pasar tutup, sesuai instruksimu. Membeli opsi-opsi murah itu benar-benar menaikkan profit. Total likuiditasnya, 100 miliar dolar. Dalam hati, Kim Mu Hyuk terkejut. Dari 5 miliar menjadi 100 miliar. Keuntungan 2000%. Bahkan aku pun tidak menduga hasilnya bakal sebesar ini. Karena campur tanganku, nilai baht jatuh lebih rendah dari seharusnya. Dan keuntungan yang kudapat lebih dari 2 kali lipat dari prediksi. Ini semua berkatmu juga. Kau sudah pastikan staf mendapat bonus. Dan jangan lupa bagianmu sendiri. 100 miliar dolar. Aku mengambil setengah dari keuntungan yang seharusnya jatuh ke tangan hedge fund. Keuntungan sebesar ini memaksaku menyesuaikan rencana. Untuk sementara, aku akan mundur dari serangan berikutnya ke Malaysia, Taiwan, dan Filipina. Dan membiarkan hedge fund mengambil keuntungan mereka. Sebaliknya, aku akan fokus pada Korea. Apa yang terjadi di Thailand? Sebentar lagi akan terjadi di Korea juga. Korea, grup-grup besar bangkrut. Moratorium utang ditandatangani, yang pada dasarnya berarti kehancuran. Bahkan 10 konglomerat terbesar pun tak lagi aman. Pemerintah dan rakyat terpukul. Kebijakan masih lemah. Politisi dan pengusaha hanya memikirkan diri sendiri. Mereka mengejar kemenangan pemilu, terobsesi dengan slogan pendapatan per kapita 10.000 dolar, sambil membakar seluruh cadangan devisa untuk mempertahankan nilai tukar. Beberapa hari setelahnya, sebuah pesawat mendarat dengan sempurna. Seorang wanita dengan tampilan modis berjalan keluar. Mu Hyuk melambaikan tangannya menyapa. Halo, bos. Lama tidak bertemu. Selamat datang. Urusan gugatanmu sudah beres, kan? Berkat kau, harusnya kau lihat wajah-wajah para tua bangka di HBC itu, waktu rencana mereka menjebak dan menjarahku gagal total. Jadi, kita mau kemana? Aku lagi nggak lapar, mau langsung ke hotel. Mendengar itu, Kim Mu Hyuk terkejut. Masuk dulu, kita harus ke suatu tempat. Kemana? Daichi dong. Setibanya di tempat tujuan. Wow, lihat deh. Gedungnya masih baru banget. Bagian dalamnya belum selesai, tapi sebagian sudah bisa dipakai. Eva, ini kantor barumu. Baiklah, aku suka. Jadi, aku akan mengerjakan apa yang kau perintahkan di tempat ini. Iya, jawab Mu Hyuk. Mulai sekarang, dari sinilah kita akan membeli segala hal yang ada di Korea. Tanah seluas 1000 pyong di Daechidong yang diwariskan ketua Jung dari Huambo kepadaku. Di atasnya aku membangun sebuah gedung. Tempat ini akan menjadi markas besarku, dan dari sinilah aku berencana membeli seluruh Korea. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, tentu saja aku tidak akan bergerak secara langsung. Aku akan memakai Eva, yang datang dari Hong Kong, sebagai wajahnya. Wow, ujar Eva kagum sambil memandang keluar dari lantai atas gedung perusahaan. Seoul sudah berkembang pesat ya. Jauh berbeda dibanding saat aku pergi dulu. Pemandangan malamnya bahkan tidak kalah dari Hong Kong. Ia terdiam sejenak lalu bertanya heran, tapi, negara seperti ini bisa berada di ambang harus menjual segalanya. Lihat saja Thailand beberapa waktu lalu. Kalau sudah menjadi target hedge fund, mustahil bisa lolos, jawab Mu Hyuk. Tapi Thailand dan Korea kan punya skala ekonomi yang berbeda, balas Eva tak percaya. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, memang benar. Pada masa itu saja ukuran ekonomi Korea hampir 3 kali lebih besar dari Thailand. Negara anggota OECD kedua di Asia. Korea adalah negara berkembang yang mencetak keajaiban Sungai Han. Tapi kenyataannya, itu hanya kastil pasir yang berdiri di atas tumpukan utang.
Bukan cuma Korea, lanjut Mu Hyuk tenang. Indonesia, Taiwan, Hong Kong juga tidak akan bisa aman. Dalam tahun ini, para hiena dari Wall Street akan melahap Asia satu per satu. Bahkan Hong Kong juga, tanya Eva tak percaya. Awalnya Korea bukan target mereka. Tapi setelah melihat Korea yang begitu mudah goyah akibat krisis Asia Tenggara, strategi mereka berubah. Pada akhirnya, target utama mereka adalah Korea. Eva tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, nama gedung ini apa? Belum kupikirkan. Eva, kamu saja yang menamainya. Romantis sekali, seru Eva sambil memeluk tubuh tinggi Mu Hyuk. Bahkan kamu membiarkan seorang wanita memberi nama gedung miliknya. Mirae, aku mau namanya Mirae Tower. Karena tempat ini akan mengubah masa depan kita. Nama perusahaannya juga akan kuganti jadi Mirae Investment. Mirae itu artinya masa depan. Nama yang bagus, lakukan saja. Untuk mulai bergerak akhir tahun nanti, kamu pasti butuh orang. Sudah terpikirkan siapa? Ada beberapa. Katamu siapapun boleh direkrut, kan? Aku serahkan semuanya padamu. Jangan khawatir soal uang, ambil saja sebanyak mungkin orang yang benar-benar kompeten. Bagus, kedengarannya memuaskan. Nanti aku bakal sangat sibuk. Walaupun aku ada di Korea, mungkin kita tetap tidak bisa sering bertemu. Dan tidak baik juga kalau terlalu banyak menarik perhatian. Begitukah? Tapi malam ini kamu tetap akan menemani aku, kan? Tanya Eva manja. Mu Hyuk tersenyum. Tentu, malam ini kita akan bersama. Keesokan harinya, di kediaman Chon Tae-san, Mu Hyuk bertanya, dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi menghubungi kakek. Iya, menteri sendiri yang menelepon, jawab Chon Tae-san. Dia memintaku menyalurkan dolar ke pasar. Sepertinya cadangan devisa negara lagi turun drastis. Mendengar itu, dalam hati Mu Hyuk bergumam, kenapa lebih cepat dari perkiraanku? Apa dolar mereka benar-benar terkuras secepat itu? Padahal pemerintah menargetkan mempertahankan 30 miliar dolar. Mereka pasti mulai merasakan cadangan devisa yang terus merosot. Lalu apakah kakek akan memenuhi permintaan mereka? Kalau menuangkan semua dolar yang kupunya bisa menyelamatkan perekonomian, aku akan melakukannya dan menjadikan pemerintah berutang budi padaku. Tapi itu cuma seperti menambal kebocoran besar dengan air kencing di jari kaki, kan? Ujar Chon Tae-san santai. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, itu memang benar. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika menghabiskan seluruh dolar milik kakek sekalipun, tidak akan terlihat efeknya. Jauh lebih menguntungkan untuk menahannya sampai akhir. Tapi si menteri itu bicara seolah ingin memaksaku menyerahkan dolar dengan dalih perintah VIP. Dasar bodoh. Kalau orang seperti itu yang menjalankan kebijakan ekonomi negara, wajar saja hal begini terjadi. Pemerintah terlalu banyak mengambil keputusan politis. Mereka mengabaikan peringatan Bank Korea, bahkan menyampingkan laporan lengkap dari para pegawai lapangan. Dalam hati Mu Hyuk kembali bergumam, padahal pemerintah sekarang mempertaruhkan segalanya pada keanggotaan OECD dan target pendapatan per kapita 10.000 dolar, semua itu hanya demi mempertahankan kekuasaan. Mereka bahkan tidak memahami bahwa bank-bank Korea meminjam dana jangka pendek secara membabi buta lalu menyalurkannya kembali. Korea bukan hanya roboh karena serangan hedge fund Wall Street. Bom yang sudah lama bersarang di dalam negeri meledak sekaligus. Sekarang timer itu tinggal menunggu detik terakhir. Apa belum ada kabar dari perusahaan-perusahaan besar? Tanya Mu Hyuk. Belum. Dari 10 besar, tidak ada satupun yang menghubungiku. Beberapa hari lagi mereka pasti akan datang berbaris, memohon kepada kakek untuk menyelamatkan mereka, ujar Mu Hyuk. Nanti saat mereka datang, pinjamkan uang, tapi pastikan kakek menerima saham inti sebagai jaminan. Atau suruh mereka menerbitkan obligasi konversi. Dan terutama, kumpulkan sebanyak mungkin saham Samsung Electronics. Samsung Electronics? Tanya Chon Tae-san bingung. Iya, mohon bantuannya, kakek. Dan tolong tolak permintaan pemerintah. Apa tidak masalah? Tidak ada untungnya bermusuhan dengan rezim yang sedang berkuasa. Jangan khawatir, pemerintahan yang sekarang ini sudah hampir tamat. Krisis ekonomi sedang mendekat dan pemilihan presiden tinggal 3 bulan lagi. Beberapa saat kemudian, di kamarnya, Mu Hyuk berdiri memandang jendela sambil menghubungi lewat telepon. Hoam, Mu Hyuk, ada apa? Sekarang masih dini hari di sini. Maaf sudah membangunkan Mu Hyung, perusahaan kita yang di Bermuda, masih ada beberapa dana. Bermuda? Tanya Han Kyung-yang. Sekitar 10 miliar dolar. Mungkin sedikit lebih, jawab Han Kyung-yang menahan kantuk. Kenapa? Ada tempat yang diinvestasi. Tolong investasikan semuanya ke Korea begitu pasar dibuka. Korea, mendadak banget. Kita pasang taruhan, kurs jatuh tempo Januari tahun depan di atas 1.800 rupiah won. Indeks saham di bawah 400. Dan beli semua kontrak futures dan opsi yang ada di pasar. Apa? Kurs 1.800, saham 400, teriak Han Kyung-yang. Sekarang saja kurs masih 1.000 dan indeks 600, kalau dalam 3 bulan kurs 1.800 dan 400. Itu berarti Korea bangkrut, tahu? Kamu sedang menyuruhku bertaruh bahwa Korea akan runtuh. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, betul, Korea akan runtuh. Amerika akan memakai IMF sebagai tameng dan memaksakan berbagai tuntutan.
Pemberhentian massal akan terjadi dan perusahaan-perusahaan akan jatuh ke tangan modal asing. Banyak hal akan terjadi, jawab Mu Hyuk singkat. Ini baru benar-benar mulai. Aku juga sudah mulai bergerak dari dalam negeri. Hei, apa kita benar-benar boleh melakukan ini? Aku memang warga negara Amerika, tapi tetap saja, aku orang Korea. Hyung, jangan lupa janji pertama kita. Untuk investasi, kau akan melakukan persis seperti yang kau katakan, kan? Kalau kita melepaskan kesempatan hanya karena itu negara kita hedge fund lain yang akan melahap semuanya. Mu Hyuk teringat pertemuannya dengan Ketua Song. Memang kecil kemungkinan Korea benar-benar hancur. Tapi kalau kesempatan seperti itu muncul, tentu saja harus dimanfaatkan. Kalau bukan kau yang mengambilnya, orang lain yang akan meraup keuntungan. Itulah ekonomi. Bila ada yang rugi, ada pula yang untung. Tidak mungkin semua orang sama-sama mendapat keuntungan. Hah, baiklah. Begitu pasar buka pagi nanti, aku akan mulai memberi opsinya, jawab Han Kyong yang mengalah. Bagus, jalankan secepatnya. Dalam hati Mu Hyuk kembali bergumam, di kehidupan sebelumnya, aku sama sekali tidak bisa memanfaatkan peluang ini. Karena aku tidak punya informasi, pengalaman, kemampuan, ataupun uang. Saat ini, Oktober tahun 1997, cadangan devisa Korea tinggal 20 miliar dolar. IMF akan masuk dalam 2 bulan lagi. Tapi untuk putaran kali ini aku tidak berniat menyerah atau membiarkan orang lain mengambil bagian. Aku akan memakan semuanya, tanpa sisa. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kulakukan lebih dulu. Sebelum menyerang Korea, aku harus menyerang Amerika terlebih dahulu. Kekalahan Thailand itu baru permulaan. Serangan hedge fund Wall Street merambat cepat, menyeret nilai rupiah Indonesia ikut anjlok. Setelah Indonesia, Malaysia dan Filipina tumbang satu persatu, negara-negara Asia Tenggara lainnya menyusul, bahkan Taiwan pun tak mampu bertahan. Paginya, di kantor perusahaan, Han Kyong yang menghubungi Mu Hyuk dengan suara yang terdengar gelisah. Dampak krisis Asia membuat bursa saham Amerika juga ikut turun. Pengaruhnya jauh lebih besar dari yang kukira. Itu sudah kita perkirakan, jawab Mu Hyuk tenang. Kenapa tiba-tiba khawatir? Karena para karyawan mulai gelisah. Kau tahu sendiri berapa banyak saham yang dimiliki perusahaan kita. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Lupakan soal saham. Suruh semua karyawan bersiap untuk dikirim ke Hong Kong, ujar Mu Hyuk sambil tersenyum tenang. Hedge fund sendiri yang menghubungi kita. Katanya target berikutnya sekarang adalah Hong Kong. Akhirnya mulai juga, gumam Mu Hyuk dalam hati. Akibat krisis finansial Asia, mata uang dan pasar saham negara-negara Asia Timur ambruk. Hedge fund dan para spekulator yang bertaruh atas kejatuhan itu meraup keuntungan besar, dan target berikutnya yang mereka incar adalah Hong Kong. Namun Hong Kong mempertahankan sistem fixed exchange rate yang terhubung dengan dolar AS, 1 dolar Amerika setara 7,8 dolar Hong Kong. Untuk mengguncang sistem itu, hedge fund meminjam dolar Hong Kong dalam jumlah besar dan melakukan short selling. Jika pemerintah Hong Kong menaikkan suku bunga demi mempertahankan nilai tukar, pasar saham dan properti akan jatuh, memberi mereka keuntungan besar lewat posisi jual di pasar berjangka. Ini pertama kalinya kita ikut secara resmi sebagai bagian dari mereka. Berapa banyak kita masuk? Tanya Han Kyong yang. Tak perlu agresif. Masukkan 5 miliar saja, jawab Mu Hyuk santai. Apa? 5 miliar? Cuma segitu. Han Kyong yang terkejut. Hyung, kau bilang cuma 5 miliar dolar. Itu setara 5 triliun won sekarang. Ah, maaf, ujar Mu Hyuk ringan. Belakangan aku sering melempar uang puluhan miliar dolar, jadi insting terhadap nilai uang jadi tumpul. Suruh para karyawan bergerak mengikuti pola pergerakan hedge fund. Dan Hyung, bergeraklah bersamaku secara terpisah. Target kita kali ini bukan Hong Kong. Han Kyong yang bingung. Memang dimulai dari Hong Kong, tapi ada pasar yang jauh lebih besar dari itu. Hari terus berjalan hingga malam tiba. Koalisi hedge fund dan para spekulator global mulai menyerang dolar Hong Kong, tetapi tak ada pergerakan berarti. Pemerintah Hong Kong, yang percaya pada dukungan China, mengerahkan seluruh kekuatan untuk mempertahankan nilai tukar. Hedge fund kembali meminta tambahan investasi 5 miliar dolar. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara, Hong Kong memiliki cadangan devisa yang jauh lebih besar. Mereka masih bisa bertahan, tapi seharusnya itu sudah mendekati batasnya. Mu Hyuk menatap kalender di dinding. Waktunya sudah tiba. Hyung, segera pindahkan semua dana di kantor cabang Amerika. Lempar semuanya untuk bertaruh pada kejatuhan pasar saham Amerika, Eropa, dan Jepang. Jangan sisakan $1 pun. Apa? Teriak Han Kyong yang. Kenapa mendadak begitu? Bukan Hong Kong, malah Amerika dan Eropa. Kau gila, percayalah padaku. Kapan aku pernah gagal? Ikuti saja. Ya sudah, jawab Han Kyong yang pasrah. Akan kulakukan seperti yang kau mau. Dalam hati Mu Hyuk kembali bergumam, selama sejarah tidak berubah, aku bisa melakukan lompatan besar lagi. Siang harinya, di kantor hedge fund, George Solas mengernyit. Gerak-gerik Dream High Investment terlihat aneh. Sejak kemarin mereka membeli semua posisi yang bertaruh pada penurunan harga saham. Bukan hanya Amerika, Eropa, Jepang, semuanya tanpa pilih-pilih negara.
Dalam hati George Solas bergumam, apa maksud mereka? Mereka tidak akan mendapat keuntungan kecuali pasar saham seluruh dunia jatuh serempak. Serangan ke Hong Kong tetap berlanjut. Iya, divisi pasar valuta asing bekerja sesuai strategi kita. George Solas memejamkan mata sejenak lalu mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita ikuti gerakan Dream High dulu. Semua kontrak futures dan opsi indeks yang bertaruh pada penurunan pasar sedang diborong habis oleh Dream High. Jangan memaksakan diri, belilah seperlunya saja, perintah George. Aku perlu melihat sendiri, apa yang sebentar lagi akan terjadi. Sementara itu, Mu Hyuk menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian teleponnya berdering. Mu Hyuk, masalah besar, Hong Kong gila, mereka menaikkan suku bunga jangka pendek dari 9% ke 300%. Operasi selling hedge fund terhadap dolar Hong Kong gagal total. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, kenaikan suku bunga jangka pendek 300%, pilihan yang bahkan para elit Wall Street tak pernah bayangkan. Hong Kong memang ikut terpukul, pasar saham dan aset jatuh, tapi mereka berhasil menggagalkan serangan hedge fund. Gimana ini? Teriak Han Kiong yang panik. Uang yang kita masukkan bisa hilang semua. Hyung, jangan terlalu panik, jawab Mu Hyuk tenang. Besok begitu pasar buka, jual semua saham yang kita punya. Apa? Dalam situasi begini malah menjual semuanya. Kalau saham kita kurang, pinjam dari perusahaan sekuritas lain. Jual semuanya, biar pasar makin turun. Akan terjadi kejatuhan pasar terbesar yang pernah ada. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, tak apa kalau kami rugi dari saham. Semakin besar kerugian itu, keuntungan dari posisi short akan jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, tanggal 27 Oktober tahun 1997, New York. Mu Hyuk, perdagangan saham NYSE dihentikan. Indeks Dow Jones merosot lebih dari 7%, turun 554 poin. Bukan cuma Amerika, Eropa dan Jepang juga ambruk. Nilai opsi penurunan pasar yang kita beli melesat gila-gilaan. Mu Hyuk, jangan bilang, kau sudah memperkirakan semua ini. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, para investor yang sudah gelisah akibat krisis Asia dibuat semakin panik oleh lonjakan suku bunga Hong Kong. Serangan di Asia akhirnya memicu kejatuhan besar di pasar saham dunia, bahkan lebih cepat dari sejarah yang ku ketahui. Pasar turun tidak akan berlangsung lama. Mulai besok, pelan-pelan beli kembali semua saham. Baik, aku mengerti, jawab Han Kiong yang patuh. Selamat ya, beberapa hari lagi Hyung bakal jadi legenda di Wall Street. Dewa investasi, James Han. Halah, semua ini karena kau. Dewa investasi apaan? Aku hampir mati stres. Dalam batin Mu Hyuk bergumam, dalam sejarah asli pasar saham New York turun 7%. Tapi karena campur tanganku, kejatuhannya menjadi 15%. Hyung, besok begitu pasar buka, kita likuidasi semuanya. Oke, tapi kita dapat uang terlalu banyak, sepertinya butuh waktu agak lama. Perkiraan keuntungannya, tanya Mu Hyuk. Siap-siap kaget, sekitar 500 miliar dolar. Mu Hyuk membelalakkan matanya. 500 miliar? Iya, dengan uang segitu, kau bisa membeli satu atau dua negara kecil. Dalam hati Mu Hyuk bergumam, berhasil. Pemenang sesungguhnya di meja judi ini adalah aku. Tapi ini baru permulaan. Di ruangannya, George Solas mengebrak meja penuh amarah. Ini benar, iya, masih perkiraan, tapi hampir pasti. Hah, kita pulang dari Hong Kong cuma membawa kebangkrutan. Sebenarnya siapa orang ini? Sementara itu, di gedung pemerintahan, seorang pria berkata pelan, jadi, kau bilang hanya karena satu orang ini, pasar bisa jatuh sedalam itu. Benar, kewarganegaraannya Korea Selatan. Charlie Kim, gumamnya sambil menatap kartu identitas Mu Hyuk. Ia adalah Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton.